mungkin kalau match up-nya memang enak dia bisa farming, tapi ini match up-nya Brody. Betul. Oke, tapi kita langsung aja melihat ini dia. Game yang kedua match point untuk Yudo Red Giant. 1 kemenangan lagi. Bisa melangkah lebih jauh nantinya. Oke, kalau tadi interview dengan Bigetron sama Supercap, dia bilang katanya kayaknya lawannya bakal Yudo Red Giant deh. Apakah sesuai? Wah, ketarik tuh ganggu banget tuh. Ke delay ya? Iya, Akhirnya- masalahnya hitungannya kena reset tadi. Wah, Jay harus mengeluarkan flicker. Ini menjadi informasi yang penting ya. Pastinya selain informasi bahwa tiket sekarang udah mulai habis. Jadi langsung aja cek isl.gg/SPS MLBB tiket biar nggak kehabisan. Karena udah sisa legend aja nih yang tribun nih. Bisa ketemu influencer loh, banyak banget. Ada Winda Basudara, ada SPJ, streamer analis, lengkap pokoknya. Banyak lah ya, ada Phil Koplo juga nanti. Ada caster-caster juga, ada pro player idola kalian pokoknya. Yang pastinya akan meramaikan Istora Senayan dari tanggal 21 sampai 23 nanti. Tapi kalau dari segi emblem nih Lim. Waduh, sebenarnya jungle-nya sama lah ya. Linknya masih pakai Weakness Finder. Dan untuk yang kedua Seasonal Hunter biar mempercepat farming. Mungkin untuk mid lane-nya yang berbeda ada Tenacity yang diambil oleh Parsia. Ya, lebih memilih untuk bisa mensecure dirinya ya. Tapi nampaknya kali ini ada Tempest of Blade di arah bottom lane. Kairi, Divine Sword mencoba untuk mempanis keberadaan dari seorang Gojes. Tapi nampaknya Gojes kali ini masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan. Bahkan Retribution tadi hampir saja bisa dikeluarkan dari Sekis. Dan First Blood tercipta di tangan dari Sekis menumbangkan Vex di sana. Iya, malah dari tim Flash gitu kan. Kena yang retri tadi. tumbang. Iya, dia kena Retribution dan hampir saja memang satu hit terakhir. Tapi jangan lupakan emblem Bravesmith. Ini mungkin adalah jawaban kenapa tadi Gojes kok nggak tumbang, darahnya tinggal dikit banget karena ada darah yang naik dengan efek dari Bravesmith-nya. Belum lagi dia pakai emblem Factor tadi di awalnya ya, emblem dasarnya kalau nggak salah dia pakai Factor. Jadi ada spell fam juga. Makanya dia bisa bertahan dengan damage link yang di awal kan belum terlalu sakit hitungannya. Walaupun sebenarnya Vex di sini juga pakai Bravesmith ya, tapi Turtle yang pertama sudah berhasil untuk diamankan di tangan dari Sekis. Gangguan yang dilakukan oleh Jay masih belum cukup untuk bisa mendelay apa yang dilakukan dengan adanya agresivitas crossing jungle sudah dilakukan oleh Yudo Red Giants. Oke, sementara untuk pattern dari jungle-nya Yudo Red Giant dari Sekis terlihat lebih nyaman ya. Dia bisa selesaiin jungle dia dengan tenang, nggak ada invasi yang dilakukan. Memang roamer dari tim Flash juga bukan tipe roamer agresif ya yang bisa untuk ngacak-ngacak di jungle invasi. Tapi balik lagi nih untuk pick off metode masih kita tunggu, udah level 4 karena dari Jay dia punya flicker juga, tinggal nunggu Bloodihannya selesai delay dan invasi ternyata dari Link dan Watchers yang salah seperti barusan. Watchers ya, tadi ada Watchers yang memang dibuka juga dan Retribution yang agak sedikit kecepatan tadi ya. Sehingga akhirnya para pemain masih bisa diamankan untuk masing-masing sejauh ini menjadi pertukaran aja. Walaupun di arah top lane kali ini platingan udah mulai terjadi. Tim Flash slow but sure mereka bisa dapetin keunggulannya. Ditutup lagi jalan pulang dari Jay, masih bisa nyelip di area tembok-tembok tersebut. Tuh kalau anggapan portal ngolong dia tadi. Nyempil. Udah ketutup sebenarnya portalnya kan. Nyempil. Dan ya untuk top lane ini adalah tujuan dari tim Flash. Dia mau paksa untuk dapetin top lane-nya. Sementara rotasi dari arah mid lane-nya juga udah mulai datang. Pancake yang coba untuk dimakan. Commit kali ini. Bitter Strike pun digunakan. Bisa untuk menumbangkan Pancake. 1 kill yang lumayan mahal. Tapi overall bisa ke defense jatuhnya sama Yudo. Iya. Akhirnya distraksi aja ya karena balik lagi Pancake adalah seorang roamer yang masih nggak apa-apa ditukarkan karena dia bisa hidup lagi tapi tidak dengan turret ya. Itu bakal jadi perbedaan juga tapi Bloodihan balasan kali ini yang udah mulai terbuka dan torn apart memory membuat dari Waste Mode kali ini harus terukir memori buruk di tangan juga dari Super Red dengan sebuah Malefic Roar yang sekarang sudah berhasil diamankan membuat nantinya dari penetration fisikalnya akan lebih terasa lagi. Wow, demi dapetin kill dari Yudo Red Giant 2 flicker yang digunakan sementara dari arah bottom lane Sekis bermain dengan puncture-nya. Tempest of Blade keluar dan masih bisa digocek sepertinya satu kali defense sword lagi menunggu cooldown. Siapa yang lebih cepat dan yes bisa di kill oleh Kairi. Yap, walaupun tadi sebenarnya saya agak kecepatan ya untuk bisa ngehindarin Tempest of Blade ya, tapi memang dengan tidak adanya skill lagi, Sekis yang harus tumbang dan kali ini membuat dari tim Flash slow but sure udah mulai keep up. Watchers dibuka kali ini dengan arah Shadow Strike. Jay mencoba untuk masuk dengan Bloodihan tapi dampaknya follow up yang cukup dari arah belakang Shocker. Dengan Feeder Ice Strike membuat dari Yudo Red Giants kali harus kehilangan Super Red. Tersisa sedikit banget tadi dari Jay dan gak ada lagi source damage yang bisa diberikan, makanya bisa beli waktu untuk numbangin posisi dari Super Red. Namun rotasi balik kali ini Gojes dengan flicker bersama dengan penalty zone yang bisa dihindari dengan flicker juga. Yap, itu udah flicker ya, itu sebuah respon yang begitu baik tapi
tanpa adanya Sekis yang masih harus farming dulu ya dengan adanya pick off tadi yang harus dialami, membuat dari Turtle yang kedua sekarang berhasil diamankan secara free tanpa adanya gangguan sama sekali pula, membuat sekarang tim Flash unggul nih dari segi goldnya tipis-tipis. Oke, mungkin harus cari objektif kali ya dari Yudu Red Giant. Dia nggak boleh main terlalu nyaman dengan gerakan yang sekarang, apalagi purple buff. Nah ini dia, invasi ke arah purple buff yang harus dilakukan dari tadi. Yap, invasi ke arah purple buff dengan agresivitas juga walaupun di arah bottom lane. Kali ini Vidor Ice Strike dan Bloody Hand juga di Perspiration. Gojez masih mencoba untuk melakukan ada inisiasi balasan dengan sebuah penalty zone. Walaupun ada inisiasi untuk bisa mendefense outer bottom turretnya, tapi 3 player dari tim Flash masih belum cukup untuk bisa dibendung kembali nih damage-nya. Walaupun ada mirroring yang dilakukan di mana outer turret di arah top lane berhasil dihancurkan. Sekis masih mundur dengan Phantom Execution. Satu hit terakhir lagi, tapi Kairi dipaksa untuk mundur karena ada Pancake dan Super Red kali ini dipaksa Terjebak. dengan adanya satu buah final slash imitasi. Iya. Imitasi itu dari Zakyuti. Itu udah nggak ada jalan lagi sih, udah ditutupin semua jalan keluarnya. Sementara dari segi item pun kita lihat dari arah Link terlebih dahulu deh. Dia nggak jadiin corrosion ya. Dia hanya dari Swift Crossbow untuk attack speed. Langsung ke arah Berserker Fury. Makanya damage-nya tadi terasa sakit banget. Sementara untuk Lancelot dari Sekis seperti biasa Hunter Strike. Dan udah ada Legend Sword. Sementara Wild Charge yang keluar. Zakyuti di bagian depan. Jay yang bakal diincar menjadi target utama. Satu hit terakhir bisa ditumbangkan dari Jay. Namun ada kill balasan juga yang didapatkan ke arah Pancake. Dan bahkan Zakyuti juga tumbang. Wow, double kill di-secure dari Waste Mode membuat dirinya nanti akan lebih mudah lagi untuk bisa mendapatkan item-item walaupun Vex tadi bakal coba dikejar Phantom Execution. Pembalasan kembali dan Vengeance. Vex berhasil untuk bisa menumbangkan Sekis di arah top lane. Lagi-lagi Brave Smith save the day dengan tambahan HP ya yang keluar ketika memberikan damage dari skill. Itu benar-benar ngebantu, itu nolong banget. Dan Super Red di arah bottom lane, flickernya di commit, dia mau kill ini. Rennernya mungkin ganti Amani Biru tapi nggak bisa selamat. Gak bisa kemana-mana lagi. Yap, karena udah kena stack ya dari Corrosive Strike-nya juga. Dan membuat akhirnya dari Westmont-nya nggak cukup untuk bisa bertahan walaupun udah ganti-ganti senjata. Dan balik lagi, turn apart memory ini kan ngikut ya. Walaupun ya dia bisa mundur dengan flicker yang walaupun dalam keadaan cooldown. Tapi Turtle yang ketiga sekarang sudah muncul. Gold yang sudah berhasil untuk ditabung lebih banyak dari tim Flash. Harusnya akan membuat mereka lebih percaya diri untuk melakukan adanya inisiasi seperti dengan Wild Charge kali ini yang terkonek membuat dari Vex-nya yang ternyata berhasil untuk bisa ditumbangkan. Oke, Linknya langsung ke atas. Dia tahu ini pertempuran di bottom lane gak bagus nih buat Link. Turtle spawn, langsung di setup juga. Dan Gojez harus diturunkan ke arah top lane buat defense. Masih aman, Turtle bisa di-secure. Kalau emang mau bisa di-mirror juga sebenarnya. Iya, tapi atasnya ini mulai kedorong abis-abisan sih. Tapi Vidor Strike dari bawah mencoba untuk clear wave-nya terlebih dahulu agar tidak terdorong. Dan Shocker masih bersiaga di sana untuk bisa mengusir pergerakan dari Yudu Red Giants. Mengganti ke arah Renner. Sekarang Waste Mode bakal coba untuk bermain secara positioning nih di arah belakang. Waduh, Bloodlust juga nih dari Gojez. Lebih sustain lagi pastinya. Ada spell life steal yang banyak banget. Vex dari bagian belakang. Final Slash dengan flicker yang langsung di counter dengan Bloodhunt. Masih ada Wild Charge juga. Beli waktu lagi dan penalty zone. Di bagian belakang Gojez bisa ngebeli waktu lagi dan Vex yang bakal menjadi incaran pertama. Mungkin masih bisa selamat. Hanya Zakyuti yang tumbang. Belum selesai di sana nampaknya masih ada Gojez di bagian depan. Coba bertahan dengan spell life steal-nya. Iron Hook yang heal gak kena. Di biru bisa dapetin kill karena Gojez. Yes, dan bahkan satu outer turret di arah tengah pun berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Kairi. Ini membuat akhirnya tim Flash mereka bisa mendapatkan keunggulan di berbagai macam lini. Pick off dapat, outer turret juga udah mulai rontok dan Yudu Red Giants mereka tertinggal. Mereka harus menghadapi serangan demi serangan dengan kombinasi Bloody Hand dan juga Vidor Ice Strike yang dari tadi cukup on point ya untuk bisa mempick off player-player dari Yudu Red Giants. Sebenarnya konsep wait a minute, Kairi udah ada di jungle yang dimiliki sama Yudu. Sekarang udah ngeliat agresif banget. Iya, ada mereka Pancake. Menabrakkan diri dengan Wild Charge kali ini. Shocker yang berhasil untuk ditumbangkan karena damage yang dikeluarkan oleh Super Red. Masih belum cukup untuk bisa dibendung dan double kill di secure. Renner apati, coming from Waste Mode untuk bisa nge-clear wave minionnya. Walaupun Vex kali ini terjebak dengan penalty zone. Dan bahkan efek terrifyingnya membuat dari Vex kesulitan untuk bergerak dan mega kill di secure di tangan Super Red. Konsep 4-1, ternyata Lancelot yang ditugaskan nih untuk isi landing jauh. Mungkin kalau Gojez itu bisa dipanis sama Link karena Link kan ngandelin basic attack ya. Apalagi dia weakness finder itu bisa continuous damage. Kalau misalkan Sekis yang turun itu bisa dilawan. Makanya dari tadi Sekis yang ngurus landing jauh dan akhirnya Gojez yang perang.
Iya, karena balik lagi sih dari mobilitasnya juga Gojis kan lumayan lambat ya movementnya. Tapi untuk kali ini setup menuju ke arah Lord yang pertama. Lord yang sekarang udah mulai disentuh-sentuh oleh teman-teman dari Udara Giants. Akan terjadi adanya kontes retribusi, tapi lihat Kairi dipaksa untuk turun dari tembok ya. Jay masuk dengan Bloody Hand, Federasi dari arah belakang, dan bahkan Jay gak bisa bertahan terlalu lama sehingga Jay pun harus berhasil ditumbangkan walaupun Gojes menjadi pertukarannya. Tapos off blade kali ini dari seorang Kairi mundur, tapi satu hit terakhir harus gak bisa lagi bertahan terlalu lama sehingga pertukaran hanya berpuas antara Jay dan juga Gojes. Conceal untuk menyelamatkan diri masing-masing. Iya, Zaki itu tadi hampir aja bisa mendapatkan 1 kill lagi. Sebenarnya Tonros dari Seiki sudah bagus banget tadi, itu masuk 3 damage, itu bener-bener sakit. Dan oke, dengan Lord yang bisa didapatkan oleh Yudu, kali ini goldnya udah mulai dikejar. Yang tadi dipegang sama tim Flash sekitar 1000 lebih lah. Tapi sekarang udah mulai ditarik lagi nih dengan keuntungan dapetin Lord, walaupun tadi ada trade dari Gojes berarti ya. Sekarang Gojesnya udah spawn. Dan Lordnya ini bisa di follow. Mungkin kalau memang nggak bisa 3 lane push, fokusnya ke atas sama ke tengah dulu nih. Bawahnya nggak apa-apa pelan-pelan. Tapi kalau outer mid lane ini penting banget. Harusnya wave-nya masih jauh sih ya, karena memang akhirnya di clear juga, dan tanpa adanya wave di arah tengah ya udah lebih berfokus aja dengan adanya inner di arah top lane terlebih dahulu. Endless Battle sekarang sudah diamankan di tangan dari Kairi. Dari Zakyuti juga sudah selesai dengan Inchat Talisman, nantinya akan lebih mudah lagi untuk spamming skill demi skillnya. Tapi sebuah Phantom Execution mundur terlebih dahulu, 1v1 antara kedua belah jungler. Kali ini Sekis masih bisa mundurkan, tapi Kairi one last hit bisa dihindari dengan ada satu buat Tonros dan Tempest of Blade. Ternyata berhasil untuk bisa menumbangkan Sekis dengan HP yang gak terlalu banyak, walaupun outer turret di arah tengah pun sekarang bisa dihancurkan di tangan Udara Giants. Itu dia, pasti ada aja momen yang ada aja, pasti Link sama Lance itu lagi adu mekanik. Dan bahkan tadi udah ada juga sebenarnya kayak pilihan hero lain yang udah dinotis sama Ngap KB. Tapi ya untuk sekarang nih, kehilangan sosok Sekis menurut gue lumayan berbahaya, apalagi mereka ini kan lagi kondisi unggul. Dengan gak adanya satu member, zonanya yang harusnya bisa mereka kuasai itu jadi hilang. Lihat, udah mulai bergerak semua dari tim Flash. Ya, wow. Ada blind iron hook. Wah, pancake. Dia flicker. Benjol tuh. Dia flicker tapi memang gak banyak, ada keraguan-raguan ya kayaknya. Iya, dia sebenarnya kalau kondisi kayak gitu ya dia bisa flicker dulu baru wall charge sih. Ya, tapi kenyataan tadi dia wall charge dulu baru flicker dan miss. Ya biasalah, namun namanya miss mekanik pasti terjadi. Namun ya Seki sudah spawn. Berarti kondisi udah 5 lawan 5 lagi sekarang. Udah bisa nih kalau emang mau ngebuka zona yang penting. Oke, Conceal dari Jay mencari informasi dan nampaknya masih belum ada siapapun di sana di area rumputan. Federasi dari belakang di cancel begitu saja dan ketarik semuanya. Buat dari Goja sekali berhasil untuk dihilangkan dari double kill di secure tangan dari Vex. Membuat dari Udara Giant harus kehilangan 2 player di saat-saat yang lumayan krusial karena Lord sesaat lagi akan muncul. Fokusnya harus lebih ke defense dulu. Jangan lupa power damage-nya udah ada, puncture ke arah depan. Tonros dimainkan, masih ada final slash juga untuk mundur, masih punya Phantom Execution. Untungnya masih selamat dan Lord yang spawn ini harusnya menjadi Lordnya tim Flash. Iya dong, karena Sekisnya masih harus recall, masih harus menambahkan dulu dari segi HP-nya dan gak ada skill juga kan tadi. Lagi dalam keadaan cooldown sehingga akhirnya Lordnya bisa diamankan di tangan dari tim Flash tanpa adanya gangguan sama sekali. Masalahnya nih kalau dihitung dari high ground agak susah nih. Waduh, gold terbanyak dipegang sama tim Flash nih, dua orang gitu kan, 2 member dari Kairi dan juga dari Waste Mode. Disusul memang Super Red dan juga Sekis. Sebenarnya perbedaannya jadi nggak terlalu jauh lah. Makanya tim Flash ini unggul sekitar 2000 gold doang dan itu nggak bakal sampai setengah item juga per roll. Sementara ini defense-nya itu loh, high ground defendernya nggak ada dari Udara Giant. Ya mungkin untuk nge-spam bisa lah, Zakiti yang punya mobilitas juga dia boleh untuk ngepok-pok minion nanti. Tapi kalau sampai Super Red terpaksa untuk ngasih damage untuk clear, takutnya terekspos gitu kan. Dia terekspos nanti langsung ditabrak, ada Bloody Hand gitu yang bisa banget ngelock dan di follow sama Vita Strike. Yap, dan sekarang goldnya udah nge-swing lagi nih ke angka 3000 yang dimiliki oleh tim Flash. Inner turret pun udah mulai berguguran. Tersisa 3 base turret saja di menit yang ke-14. Untuk kali ini Lordnya masih coba untuk ditahan pergerakannya dengan Guardian's Barrier yang membuat akhirnya Lordnya terdelay. Tapi charge kali ini mulai terbuka. Ada Iron Hook yang terkonek dengan ada Bloody Hand membuat Goja sekali harus terpanis dan final slash terkonek menuju ke arah 3 orang sekaligus sehingga player dari Udara Giants sekali harus mundur terlebih dahulu dan base-nya kali terekspos dengan cukup lebar karena wipeout tercipta dan Team Flash memaksa Udara Giants ke game yang ketiga. Oke, 1 sama tim Flash mengamuk kali ini dengan Link yang tadi di game pertama gak bisa bergerak banyak. Ternyata di game kedua mengamuk, bahkan bisa untuk mengungguli
keadaan dari game kedua barusan dahsyat banget, linknya main, bukan hanya link, bahkan pick up metodenya kan yang di game pertama pakai Chow nggak berjalan dengan baik ya. Ya. Di game kedua dengan Bloodihan yang menjadi inisiator opening pertama bisa di follow up dengan baik. Mungkin di awal memang sedikit goyang, tapi makin lama makin masuk di late game. Ada Beatrix juga yang bisa nge-follow, jadi banyaknya follow up yang bisa dikasih. Akhirnya nggak ragu buat makan siapapun. Iya, dan follow up-nya Pars ya. Makanya dari tadi kena Bloodihan, kena Federal Strike, udah hilang semuanya. Dan sebenarnya Arlot sih yang Arlot, menjadi pembuat momentum kalau aku lihat sendiri dari Final Slash yang momen terakhir tadi kan kena 3 orang sekaligus. Iya. Terus juga tadi dia ya banyak lah momen-momen yang diciptakan juga ya sebagai inisiator bagi seorang Arlot sendiri yang berada di tangan dari tim Flash, dan itu menjadi jawaban bahwa satu sama berhasil untuk ditahan dan berarti akan ada game yang ketiga. Tapi sepertinya sudah ada analis kita di sana yang akan membedah lebih dalam lagi apa yang terjadi di game yang kedua. Untuk Ngap KB silahkan. Ya, terima kasih Lim, Kocul dan juga Aul ya. Untuk game ketiga sih nanti kita bakal lihat nih kira-kira siapa yang bakal ngelakuin fatal mistake seperti di game kedua barusan. Terlihat jelas bagaimana teman-teman dari tim Flash yang malah memanfaatkan mistake-mistake dari Yudu Red Giant. Salah satu alasannya yang paling jelas adalah ketika Pancake membuang flicker hanya untuk Franco, dan itu malah menggali kuburannya sendiri untuk Yudu Red Giants, karena siapa sangka di sana ada satu buah Bennett Rage yang begitu pedih, damage yang begitu tinggi, dan bahkan bisa langsung membuat dua players low HP banget. Final Slash-nya on point, mau tidak mau backup damage yang dimiliki sama Yudu Red Giants hilang dengan instan. Makanya di sini dia salah satu permainan